Guru membuat rencana pembelajaran yang diadaptasi dari berbagai sumber. Bisa di medsos, medsos itu bisa TikTok, bisa IG, bisa apalah gitu kan, Facebook dan lain ya. Nah, setelah sadar, maka kita harus paham, mengamalkan, acting namanya. Ya. Jadi aksi, ada aksi. Guru melakukan pembelajaran yang bervariasi mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira gimana ya ini maksudnya? Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira? Nggak dipahami nggak maksudnya ini? Atau ada yang bisa jelasin? Pak Joko? Coba. Ya, oke, boleh, bagus ya. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Guru melakukan pembelajaran yang bervariasi mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, misalkan mapel bahasa Indonesia, ada anak yang memang bagus tulisannya, tapi ketika dia suruh ngomong susah. Nah, ada kebalikannya. Ada anak yang ngomongnya bagus, tapi suruh menulis jelek, gitu ya. Makanya ini yang kita sebut bervariasi. Makanya anak tersebut tuntutannya adalah, misalkan kompetensinya adalah dia mampu menyampaikan apa yang dari isi bacaan yang sudah dia baca. Nah, kalau yang anak ini mampu menuliskan dari bacaan yang dia baca. Nah, ini salah satu bervariasi. Contoh lagi kalau kita belajar misalkan di SD, kelas B misalkan, matematika. Ada yang kompetensinya ada yang membandingkan, mengurutkan, misalkan. Tapi satu tujuan pembelajaran membandingkan, mengurutkan, apalagi komposisi dan dekomposisi, menguraikan dan menggabungkan, itu komposisi dan dekomposisi. Nah, jadi tiga materi ini bisa kita buatkan kelompok. Satu kelas ada berapa kelas siswanya? 32 kalau 32. Nah, untuk memudahkan guru di dalam pembelajaran bisa kita buat kelompok. Satu kelompok ini hubungannya dengan kolaborasi juga, nanti ada saling keterkaitan. Satu kelompok ini belajar tentang Belajar tentang membandingkan. Kelompok ini belajar tentang mengurutkan. Kelompok ini tentang belajar komposisi dan dekomposisi. 3 kelompok misalnya. Tapi 3 kelompok ini walaupun tuntutannya sama, kompetensinya sama, menggabungkan, tapi tugasnya berbeda. Jadi dia di situ akan kerjasama, dia akan kolaborasi, tapi dengan kompetensi yang dengan tugas yang berbeda. Gitu. Misalkan menggabungkan. Kalau si A membandingkan, kalau si A 5 dibanding 6, kira-kira besar mana, kecil mana gitu kan, atau sama dengan gitu kan, membandingkan 5 dengan 7. Kalau si ini tapi jangan hanya satu, misalkan bisa 5 soal gitu kan dalam satu kertas itu. Yang ini nggak ada angka 5, angkanya 8 dengan 10, tapi tetap tujuannya adalah membandingkan. Nah, ini salah satu variasi. Begitupun di mengurutkan misalkan 20, 50, 80 dan seterusnya. Di soal nomor 2 jangan ada angka itu lagi muncul, angka yang lain. Nah, gitu. Tinggal kita urutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Dibalik. Itu sama ya. Yang ini juga komposisi dan dekomposisi, menguraikan dan menggabungkan misalkan. Nah, ini salah satu contoh bervariasi. Atau variasi di dalam kelas kira-kira apa coba Pak Agus, kira-kira nih variasi selain tadi yang saya sebutkan, ada lagi nggak? Ya. Variasi Pak ya. Itu kalau satu kelompok itu ada 6 siswa dalam satu mapel misalkan Pak ya. Nah, kita menentukannya dengan misalkan si anak ini dia fokusnya atau sebenarnya ke audiovisual misalkan. Nah, sedangkan yang ini ke visual atau yang lebih ke tingkah laku gitu kan. Ya. Itu masuk nggak Pak? Variasi itu maksudnya. Ya, pertama di dalam kelas kan ada 30 orang misalkan ya. Dibuat kelompok berapa? Satu kelompok 6 orang misalkan. Nah,
berarti kan ada kelompok yang lainnya juga. Berarti kelompok A misalkan tentang gaya belajar visual, kan? Kelompok B audio visual gitu kan? Itu bisa itu kan variasi gitu kan. Hanya memang ya tadi yang saya bilang tugasnya berbeda. Walaupun kompetensinya sama, yang diminta kayak tadi misalkan belajar tentang audio visual, gaya belajar audio visual, dia tentang mempelajari terkait dengan komposisi dan dekomposisi. Tapi soal-soal yang ada di situ yang dia isi itu berbeda antara anak yang satu dengan anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Nanti setelah itu kelompoknya dipisah, di rolling. Oh yang ini kesini. Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana sih. Gitu. Walaupun kita udah tahu nih, oh gaya belajarnya kira-kira dia bisa mengikuti nggak? Itu yang kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Itu berdiferensiasi secara prosesnya, berdiferensiasi secara produknya. Tuh ya, jadi bervariasi di situ. Jadi pembelajarannya bervariasi. Untuk apa sih? Agar ya tadi anak tidak jenuh di situ. Apalagi kita ngebina 30 orang dalam satu kelas misalnya. Wah, iya bisa seperti itu. Dan sebenarnya mungkin ibu bapak sudah menerapkannya di kelas ya, sudah menerapkannya. Makanya dari itu berani saja kalau memang sudah menerapkannya di kelas, berani aja 5 gitu.